Hari Sabtu kemarin seakan menjadi tonggak sejarah penting bagi artis Ardina Rasti yang akhirnya resmi menikah setelah 31 tahun melajang. Ya, mengambil tema serba putih, Rasti yang pada hari Sabtu kemarin mengenakan kebaya pengantin kutub baru warna putih berbalut selendang merah terlihat cantik bersanding dengan Ari Dwi Andika yang juga mengenakan busana khas pengantin Solo, Jawa Tengah warna putih. Tidak seperti seremoni siraman kemarin yang diwarnai tangis haru. Prosesi akad nikah Rasti dan Ari diselimuti wajah tegang namun bahagia dari kedua pengantin. Pasalnya Ari yang meminang Rasti dengan mas kawin berupa emas seberat 14 gram dan seperangkat alat sholat, sukses mengucap ijab kabul dengan 1 kali tarikan nafas tanpa kesalahan, hingga sah membuka awal baru rumah tangga mereka sebagai sepasang suami istri. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Andika Respati bin Suhande. Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Ardina Rasti Widiani kepada engkau dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 11 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ardina Rasti Widiani binti Pit Priyatno Priyatman Tirto Adi Suryo dengan mas kawin tersebut tunai. Sesuai tuntunan agama dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Lega. Iya, lega sih, lega. Tapi bahagia banget. Kayak bisul pecah. Kayak jerawat pecah ya. Sampai sekarang masih deg-degan sih kalau aku sendiri ya. Tadi tuh kayak apa ya, kayak mau pingsan. Sebenarnya udah dari, kalau Rasti pribadi dari siraman kemarin udah meriang. Abis siraman tuh udah meriang, terus semalaman nggak bisa tidur. Terus Sama lah apa yang dirasain sama Rasti, kayak semalaman nggak bisa tidur. Masih kepikiran terus sama untuk ngucapin ijab kan, karena takut salah, takut ada berkali-kali. Cuman alhamdulillah lancar. Allah punya cerita ya lancar, dilancarkan sama Allah. Dan sekarang udah sah dia jadi istri saya. Maharnya itu ada berupa emas 14 gram dan ada seperangkat alat sholat. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Uniknya, di balik lega dan kebahagiaan Rasti sah menikah, terselip momen kejutan. Pasalnya saat menjalani serangkaian acara adat seperti sungkeman pasca akad nikah, MC pernikahan Rasti mendadak menggiring Rasti untuk meminta restu agar proses persalinannya lancar. Sontak saja tanda tanya besar pun muncul. Belum 24 jam resmi menikah, mungkinkah Ardina Rasti telah berbadan dua? Entahlah, yang jelas ketika awak media hendak mengabadikan momen akad nikah Ari Rasti lengkap dengan prosesinya, tiba-tiba saja pihak keamanan menghalau dan memberi peringatan agar tidak mengambil gambar mencuatkan teka-teki. Jika tidak ada yang salah, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi dan dilarang di balik prosesi pernikahan Rasti? Sore teman-teman media. Ya, mohon maaf nanti kita akan kasih videonya. Jadi kesepakatan kami dan keluarga, mohon sekali kerjasamanya, nggak ada pengambilan gambar. Boleh ya, minta tolong ya. Yang ini yang diharapkan mereka seperti itu. Jadi maunya sederhana, terus nggak terlalu nggak terlalu banyak orang, cuman saudara tapi hikmat gitu. Mungkin dia salah ngomong pengantinnya hamil apa kakak pengantinnya gitu. Jadi kakaknya ketinggalan ngomong enggak masalah. Belum, Rasti mah enggak. Didoain aja ya. Kalau saya pengen cepet-cepet, tapi kalau mereka kan masih banyak kontrak yang belum diselesaikan gitu. Ya, insya Allah sedikasihnya aja sama Allah. Pokoknya apapun ya, tapi nggak tahu sih belum, karena gini kan kita deketnya juga baru, jadi pinginnya sih pacaran dulu. Kalian menikmati waktu berdua dulu. Menikah denganku, menempatkan cinta melintasi. Tekad
Teka-teki pun kian mencuat ketika bukan hanya prosesi akad nikah pada hari Sabtu siang kemarin yang dilarang untuk diliput, tapi malam harinya pesta resepsi Rasti pun digelar secara tertutup. Mengerahkan tema outdoor yang bertabur temaram hiasan lampu-lampu romantis, Ari dan Rasti hanya memperbolehkan awak media merekam kebahagiaan mereka yang kompak mengendarai mobil mini golf untuk membuka pesta resepsi mereka. Tapi begitu memasuki area pesta, lagi-lagi awak media pun dihalau dan pesta pun berlanjut digelar secara tertutup menjulangkan tanda tanya. Ada apa dengan Ardina Rasti dan Ari sang suami? Tadi pamitan pulang, mereka berdua ada first dance, lagi dance pertama di depan teman Rasti yang sekarang itu kan dia DJ, jadi emang suguhan musik hiburannya adalah DJ music ya kan, retro music, techno music, dan mereka berdua berdance di situ, romantis banget gitu kan. Garden party, pesta pernikahannya si Ardina Rasti sama Ari Andika, terus tamunya juga pasti sih semua sama yang putih-putih ya. Iya. Satu tema ya. Dress code-nya sama white, sudah gitu. Yang jelas sih mereka berdua terlihat bahagia ya. Seneng banget akhirnya. Outdoor untuk resepsi. Outdoor ini untuk resepsi emang temanya lebih ke rustic biar nanti teman-teman yang hadir lebih santai. Kita pengennya nyantai banget gitu. Makanya di undangan juga nanti disediainnya jangan pakai hak tinggi, takut lancep di tanah. Pengennya santai, tapi kalau akad itu kita pakai adat Jawa, adat Jawanya selalunya Rasti. Namun jika pernikahan adalah kabar bahagia yang layak untuk dibagi dan dirayakan, tak pelak sikap Ardina Rasti dan Ari yang serba tertutup merayakan pesta pernikahan mereka pun mencuatkan tanya. Mengapa Rasti begitu tertutup merayakan hari bahagianya? Mungkinkah ucapan sang MC pernikahan yang mengulik restu agar persalinan Rasti lancar bukanlah sekedar canda, tetapi justru serius hingga membuat pernikahan Ardina Rasti syarat dengan kesan ditutup-tutupi dan serba cepat, hingga memilih menikah di bulan Januari. Kebetulan kan kita bulan lahirnya sama-sama di Januari, itu kenapa kita milih tanggalnya juga hari pernikahan kita di bulan Januari supaya kebetulan Rasti tanggal 6 Januari ulang tahun, Ari tanggal 10, jadi kita mikir digabungin aja. Aku nggak tahu ini kata yang tepat atau nggak, apa mungkin intuisi atau apa. Cuma emang baru awal ketemu Ari emang nggak tahu, aku mikirnya ini dia gitu. Dan aku mikir kalau ngobrol ke sahabat-sahabat aku, masa sih secepat ini gitu. Kok secepat ini, cuma kok yakin banget gitu. Jadi aku mikir, akhirnya aku ngobrol juga sama papa, terus papa bilang ya udah ngapain ditunda-tunda gitu. Aku sih ngerasa Ari punya figur yang pas buat Rasti ya, karena menurut aku dibanding sama ya mungkin yang sebelumnya aku ngerasa kalau dia itu lebih ada figur seorang yang agak dewasa, penyayang atau kebapaan justru gitu kan. Dan aku tahu dari dulu emang Rasti emang cocoknya sama cowok yang seperti itu. Alhamdulillah akhirnya virgin, tiga-tiganya udah laku, seneng banget. Jadi kan gak ada beban lagi, semuanya akhirnya laku gitu, udah gak ada yang ketinggalan. Dan artinya aku seneng banget kalau misalnya temen aku udah nemuin duaan lah ya. Ari dan Ardina Rasti, my best friend, aku mau ngucapin selamat sama pernikahan kalian. Semoga pernikahan kalian itu sakinah mawaddah warahmah. Seperti yang aku bilang, cinta itu nggak didapetin sekali dan mutlak. Cinta itu harus terus dipupuk, harus terus dibangun, dan harus terus dijaga. Dan semoga cinta kalian itu sampai selamanya. Buat Ari sama Rasti, semoga langgeng terus. Yes, semoga cepat punya baby juga. Terus semoga bahagia selama-lamanya. Sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku?
Bahagia penuh berkah tengah dirasakan presenter Irfan Hakim yang kemarin bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Tak tanggung-tanggung, Irfan berangkat bersama 91 orang anggota keluarganya hingga harus menyewa satu bis khusus. Tapi benarkah di dalam hati Irfan justru memendam sedih karena perjalanan umrohnya kali ini dilakukan tanpa kehadiran sang ayah? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar bahagia dari Haikal Kamil yang menggelar akikah pertama sekaligus syukuran rumah baru. Seperti apa kebahagiaan mereka? Usai jeda pariwara berikut ini. Satu tahun lebih merencanakan untuk bisa berangkat umroh bersama keluarga besarnya, niatan presenter Irfan Hakim akhirnya terwujud. Sabtu 20 Januari 2018 kemarin, Irfan memboyong seluruh keluarga dan asisten rumah tangga yang berjumlah 91 orang ke Tanah Suci. Dengan rombongan yang begitu besar, Irfan sampai menyewa satu bis khusus untuk membawa keluarganya yang di Jakarta menuju bandara. Dan sukacita Irfan Hakim beserta keluarga telah tersirat sejak dari rumah ketika Irfan, istri termasuk anak-anak terlihat sibuk mempersiapkan puluhan koper yang akan dibawa ke Mekah. Aisyah, bantuin turunin koper yuk. Terus. Gedean koper. Ya, ini gitu. Siapa nih? Tanggal 20 Januari, alhamdulillah rencana yang sudah hampir 1 tahun yang lalu terwujud. Saya bersama dengan keluarga besar insya Allah akan pergi umroh. Alhamdulillah insya Allah ini walaupun tanpa kehadiran apa, yang alhamdulillah bisa diwujudkan. Amin. Dan ini juga di sini, alhamdulillah ini buat kalau anak-anak ini adalah umroh kedua. 2 tahun lalu kita pernah umroh juga, keluarga kecil. Nah kalau sekarang alhamdulillah dengan tim manajemen saya ikut hari ini juga. Assalamualaikum. Gimana? Udah. Sampai ketemu di airport ya. Assalamualaikum. Aku percaya suatu masa semesta. Perjalanan umroh bersama 91 orang keluarga besarnya adalah wujud bakti Irfan Hakim yang ingin memenuhi permintaan almarhum sang ayahanda tercinta Haji Roshid Sukarya yang meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017 lalu. Meski pada akhirnya ia bisa berangkat umroh bersama seluruh keluarga besar untuk pertama kali, tapi Irfan Hakim tetap menitikkan air mata ketika mengenang sang ayah yang seharusnya ikut serta bersama mereka. Aku percaya suatu masa semesta kembali bisa. Kita semua terlalu. Karena harusnya apa ada di sini, harusnya apa juga ikut. Jadi sepanjang perjalanan ini kita selalu, aduh coba ada apa ya. Walaupun apa nggak ada, tapi semangat dan juga didikan apa yang bisa mewujudkan ini semuanya. Bukan berarti ketika apa sudah tidak ada, kemudian cita-citanya nggak diwujudkan, kemudian semangat untuk ibadahnya hilang, justru lebih semangat lagi untuk mewujudkan dan lebih semangat lagi, lebih tekun lagi untuk beribadah ya Maya, untuk apa juga ya. Aku percaya suatu masa semesta kembali bisa. Kebahagiaan lainnya hadir dari pasangan Haikal Kamil dan Tantri Namira yang Sabtu kemarin menggelar acara akikahan putri pertama Kaula Sheila Kamil. Prosesi akikahan yang dihiasi pengajian hingga pemotongan rambut menjadi salah satu cerita tak terlupa bagi Haikal dan Namira yang baru 2 minggu menjalani peran sebagai orang tua. Lalu seperti apa sukacita Haikal dan Namira menjadi orang tua baru dengan berbagai kebiasaan baru sejak kehadiran anak pertama mereka?
misbahus suduri ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik jami'an bidami'is salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua baru tuh rasanya menyenangkan banget sih, walaupun kurang tidur karena ini tuh anak, tapi sebenarnya ini anak baik banget. Dia tuh udah tahu sih waktu-waktunya. Biasanya tuh kayak jam 3 jam sekali dia bangun, itu jam 2, terus jam 4, terus jam 7. Kayak udah ada waktu-waktunya. Jadi kayak kalau misalnya dia tidur, aku juga ikutan tidur. Kalau dia bangun ya aku juga ikutan bangun. Nyusuin sih yang pasti. Bapaknya gimana? Bantuin juga? Bantuin. Biasanya Nina Bobo, oh Nina Bobo. Terus aku ganti jadi Haula Bobo, oh Haula Bobo. Kalau tidak bobo, ibunya nangis. Jadi gua ganti karena kalau dia nggak bobo, ibunya ya Allah kapan tidur gitu. Jadi kita nyanyiin terus-terus, tapi ternyata nggak berhasil. Dia tetap bangun. Dia malah ikut melek-melek, dia malah nyanyiin, dia malah ngapain sih nyanyi apa sih lo gitu. Mandiin kita bro belum berani. Akhirnya masih mama yang bantu. Senang alhamdulillah karena sekarang si Haikal udah punya anak, udah beda semuanya ya. Yeah. Udah tambah tanggung jawab baru, terus ya seneng lah, seneng apalagi ngeliat anaknya sehat nggak kurang satu apa. Selain acara akikahan, pengajian kemarin itu juga ditujukan sebagai syukuran atas rumah baru mereka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lalu benarkah Haikal yang selama ini tinggal bersama orang tua Namira siap memboyong keluarga kecilnya ke rumah baru mereka? Insya Allah begitu. Jadi kebetulan ini sebenarnya townhouse kerja sama aku sama Mas Anung gitu. Ada 3 unit, terus tadinya mau dijualin semua, cuman pas aku pikir gue kan juga udah nikah ya, ada baby juga, udah punya anak, ada punya istri, punya anak gitu. Kayaknya aku akhirnya ambil satu deh gitu. Terus sebelah, ternyata adek sendiri yang ngambil. Kalau di sini ini masih kosong melompong, rumahnya belum ada apapun. Jadi pas hari ini juga aku datang dari pagi bawa karpet, ini tenda segala macam karena bener-bener rumahnya masih kosong melompong. Bahkan sabun aja tadi, sabun cuci tangan harus belanja dulu karena emang bener-bener belum ada apapun. Kalau nanti udah tinggal sendiri, pasti akan perlu bantuan, mungkin perihal yang kayak nyuci. Sekarang sih diperlukannya hanya untuk nyuciin dia, terus siapin perlengkapan kalau mandi. Cuman kalau kayak ganti popok itu udah totally dia nggak ikutan. Biasanya aku. Terus kalau mandi itu biasanya dia bantuin siapin perlengkapannya. Cuman kalau untuk take care sih sampai saat ini belum sih, masih kita aja. Aku rasa mungkin di atas 3 bulan lah bayinya kayaknya udah mulai bisa ngerti polanya, baru mungkin aku pindah. Kalau belum, khawatirnya adalah nanti malah jadi baby blues kan. Berencana pindah ke rumah baru ketika usia Kaula sudah lebih dari 3 bulan. Namira sudah mulai dipusingkan dengan berbagai perlengkapan yang harus dibawanya. Apalagi untuk acara kemarin itu saja yang mereka tidak harus menginap di rumah tersebut, Namira harus membawa begitu banyak perlengkapan sang buah hati. Berasa kayak pindahan, iya banget sih berasa kayak pindahan. Kayaknya aku aja tuh kayak udah ribet, terus pas ngeliat dia baik, ternyata bawaannya dia bisa 1 mobil sendiri ya. Bisa bukan 1 koper, kayak bisa 2 koper, 3 koper gitu. Kayak mau berangkat. Mohon doanya juga buat Haula, semoga dia bisa sehat terus, jadi anak yang soleha, dan bisa terus menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi. Tidurlah anakku, mimpi yang indah. Pasca pulang dari liburan bersama di kapal pesiar mewah, Iris Bella dan Giorgino Abraham semakin mesra. Uniknya, seolah ketagihan, Iris dan Ibel bahkan kembali merancang liburan mereka babak kedua dengan destinasi yang lebih mengejutkan. Jika Gino memilih Alaska, Amerika Serikat, maka lain halnya dengan Iris Bella yang memilih melancong berdua ke Santorini, Yunani. Nah, seperti apakah kehebohan dua sejoli ini menentukan destinasi liburan mereka? Tapi benarkah ini berarti Gino dan Ibel sudah tidak lagi mengelak, dikatakan sebagai sepasang kekasih? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.
rajin menguntai senyum dan berseri semakin mesra. Fenomena inilah yang mewarnai hari-hari Irish Bella dan Giorgino Abraham. Rupanya, pasca pulang berlibur bersama di atas kapal pesiar mewah, Iris mengaku bahagia dan merasa fresh. Uniknya, gelagat yang sama pun turut melanda Giorgino Abraham. Bagaimana tidak, jika biasanya artis yang akrab dipanggil Gino ini kerap menjalani break syuting dengan lemas bahkan sempat sakit, kini mendadak semakin ceria dan mesra dengan Irish Bella. Maklum, super sibuk melakoni syuting stripping nyaris tanpa jeda libur, membuat Ibel dan Gino haus akan liburan, meninggalkan sejenak penat yang ada. Dan terbukti, usai menjalani libur berkeliling negeri Singapura hingga Penang, Malaysia dengan kapal pesiar, baik Gino maupun Ibel pun pulang dengan hati yang bahagia. Aduh, enak banget. Secara dari udah sebulan ya lebih, kita kan stripping syuting terus setiap hari, nggak ada libur ya kan jam kerjanya gitu kan, dari jam 9 sampai jam setengah 12 setiap hari seperti itu kan. Jadi kemarin tuh benar-benar nyantai, jadi refreshing banget. Pas pulang segar ya, fresh. Hai, udah balik ke rutinitas kerja ya, seneng lah, maksudnya refreshing gitu, kayak kita bisa kembali ke sini lagi, kita syuting lagi ya. Enak lah, kita habis ada time off, kita suasana berbeda, kita balik ke sini, kita kerja lagi, seru. Uniknya, pasca meninggalkan perjalanan Singapura dan Penang, Malaysia, tapi toh Gino mengaku masih sering terbayang-bayang akan momen demi momen kebersamaan mereka di atas kapal pesiar. Terutama ketika Gino bisa menikmati waktu kencan bersama Ibel layaknya remaja normal lain yang bisa menikmati momen jalan-jalan santai berdua hingga memesan makanan dan minuman secara serasi tanpa diusik oleh padatnya jadwal syuting dan fans. Setiap momen keren banget buat aku. Momen-momen tak terlupakan. Yang aku suka ada satu momen lah ya yang langsung muncul di kepala aku tuh, kayak waktu kita lagi makan di mana itu? Di Johnny Rockets ya. Kita lagi makan, dia pesen milkshake, jadi kayak sweet aja gitu. Spesial aja buat aku. Kayak maksudnya ya kita momen berdua, simple, kita makan berdua gitu. Biasanya kita makan di lokasi bareng, tapi ini kayak di suatu momen beda di kapal ya kan. Sekali-sekali sama Iris, dia pesen milkshake, strawberry, aku coklat, sweet aja gitu. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Momen apa saja yang telah terjadi antara Ibel dengan dirinya hingga membuat Gino begitu terbayang-bayang tak bisa melepas memorinya ketika berlibur bersama di atas kapal pesiar meski telah pulang ke Indonesia. Jawabnya seolah tertambat pada momen demi momen Ibel dan Gino berada di atas kapal yang tidak hanya menguntai pemandangan spektakuler, tapi juga parade kemesraan yang memang jarang bisa terjadi ketika mereka berada di Indonesia. Kita udah sampai Singapura. Yes, kita udah sampai Singapura. Jadi sekarang kita lagi ada sedikit kendala jaga sana. Ada salah satu family member kita yang lagi ketahan di dalam. Kita untuk bergerak ke ya, kita nggak tahu lah aja. Kita pokoknya Marina Bay. Oke. Mariner. Gila. Masuknya ribet banget. Ini muka aku nggak kelihatan loh. Harus lewatin security check, baggage check. Well, we haven't set sail yet, but this is where they're parking the. Okay. Jadi semua ini, kita makan ini gratis. Nah, ini kafenya nih. BRB. I don't know what, kita mau breakfast dulu. Tahu nggak sih jam berapa? Jam 1 siang. Dan ini breakfast kita.
sumpah gede banget lagi jadi. Lelah banget ya. Iya. Tapi lelahnya Bayar lah. bayar. Seru. So happy. Iya. Dan happy banget. Baby, I love you. Uniknya seolah ketagihan untuk bisa kembali menikmati waktu berdua lengkap dalam nuansa liburan santai, Ibel dan Gino pun bersemangat merancang liburan mesra babak kedua. Tak tanggung-tanggung, kali ini Ibel dan Gino memilih destinasi yang lebih jauh dari sekedar Asia Tenggara, yaitu menjelajah kawasan Alaska, Amerika Serikat hingga Santorini di Yunani. Sebuah mimpi romantis berdua yang lagi-lagi menjulangkan tanya, sudah berani berlibur berdua bersama keluarga masing-masing tanpa ada lagi kesan ditutup-tutupi? Mungkinkah ini sinyal bahwa Ibel dan Gino semakin serius dan mengakui status hubungan mereka sebagai sepasang kekasih? Pokoknya udah gak sabar lah next tripnya mudah-mudahan ya. Iya. Kita mau ke Alaska. Alaska. Atau Santorini. Satu Santorini. Kamu mau kemana? Juni. Ngomong aja sama aku. Juni ya? Juni, mau Juni. Atur. Sedap. Kamu pengennya kemana sih? Santorini, dia Santorini. Soalnya kan lagi ngehits tuh ya kan di Instagram. Kayak semua orang fotonya di Santorini. Dia maunya Santorini. Enggak, emang aku dari dulu suka Santorini, bukan karena di Instagram ngehits. Dia mau ke Alaska, soalnya dia pengen di sana kan bersalju, kostumnya dia belum pernah seperti itu. Dia pengen foto pakai kostum berbeda gitu, makanya dia pengen ke Alaska. Pakai jaket tebel, pakai kupluk gitu kan, pakai shawl, kayak moodnya kayak agak-agak dingin-dingin gimana gitu kan. Wah seru banget. Baby, I love you. Sesaat lagi, Hotshot Seru akan hadir mengutas kabar unik Presiden Jokowi yang membeli motor seharga 140 juta rupiah hingga 2 kisah patah hati Ricky Cuaca dan Cemal Faruk pasca putus. Tapi benarkah Cemal sudah punya pacar baru? Jangan kemana-mana, nantikan Hotshot Seru usai jeda pariwara berikut ini. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Selalu ada saja hal yang menyedot perhatian banyak orang dari dunia maya. Salah satunya adalah aksi seorang wanita yang mencurahkan isi hatinya lantaran tak pernah diajak sang suami jalan-jalan ke mall. Sang wanita juga berkeluh kesah tentang kesehariannya yang lekat dengan penggorengan, panci, hingga mengurus anak. Aksi wanita yang mendadak jadi viral di dunia maya itu bahkan menyita perhatian aktris Cornelia Agatha. Penasaran dengan wanita tersebut, Cornelia bahkan menuliskan keinginan untuk bertemu secara langsung lewat sosial media miliknya. Kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya bang? Ya Allah, begini amat ya, saban hari. Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Ya Allah bang, ajak apa kita ini ya udah cakep kok mall. Dah bang, gimana sih ini ya? Uplek baik di rumah. Ya Allah. Langkah Presiden Joko Widodo membeli motor modifikasi gaya chopper juga menjadi salah satu hal yang mendapat sorotan luas dari publik. Motor berwarna emas itu berpindah kepemilikan setelah Presiden Jokowi membayar motor modifikasi tersebut dengan harga 140 juta rupiah.
Putus cinta, pemain sinetron Joe dan Jay, Ricky Cuaca menghibur diri dengan berlibur di Filipina selama 12 hari bersama sejumlah sahabatnya. Mengaku sudah ada ketidakcocokan di antara dirinya dengan Audrey, Ricky Cuaca yang sudah tak lagi menjalin hubungan asmara sejak Natal tahun lalu sempat dibuat haru saat memanjatkan doa di salah satu gereja di sana. Hal tersebut dirasa wajar ketika rencana ricu membawa kasih mereka ke jenjang pernikahan tak bisa terwujudkan. Selamat pagi Boracay. Berhubung yang lain masih pada tidur, gue akhirnya sama Yova jalan-jalan. Jalan-jalan dan akhirnya gue memutuskan untuk nyepang rambut gue. Karena ini adalah first time gue buat nyepang rambut dan kita lihat aja hasilnya kayak gimana nanti ya. Enggak, aku udah jomblo lagi. Mungkin karena ada satu dan lain hal, jadi menyebabkan kayak ya kita kayaknya udah deh sendiri-sendiri aja. Tapi kita putusnya baik-baik kok, karena dalam hal ini kan memang gue juga mikirin keluarganya dia, yang gue juga udah deket sama keluarganya gitu kan. Kayak bentuk karena memang kebetulan memang pas banget abis putus kok gue liburan gitu ya, jadi kayak kesannya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak juga, tapi ada lah untuk kayak ibaratnya tuh kayak namanya orang baru putus kan kayak gimana gitu kan, jadi ya udah. Gue waktu di sana tuh benar-benar kayak doanya ya kayak benar-benar sedih nangis gitu, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena udah menyelesaikan tahun 2017 dan masih banyak banget kesalahan-kesalahan yang telah gue lakukan, banyak banget hal-hal yang masih belum gue raih. Pemeran Koh Ahong di sinetron Sodrun Merayu Tuhan, Roni Dozer kini tengah menjalani diet gula. Roni yang sempat dirawat hampir 2 minggu karena diabetes pada Oktober tahun lalu, mengaku sudah tak mengkonsumsi minuman dan makanan yang mengandung kadar gula cukup tinggi, termasuk nasi putih. Tapi benarkah Roni Dozer masih sulit melawan keinginan untuk makan gorengan? Kemarin kan Oktober itu saya baru keluar rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta, dan di situ saya kena diabetes ya. Jadi semenjak Oktober kemarin dan ini seterusnya bisa dibilang saya istilahnya diet gula. Jadi sama sekali asupan gulanya untuk kayak gula pasir atau gula-gula yang lain itu saya tidak konsumsi. Jadi saya hanya putih aja, putih anget gitu kan. Terus ya udah, untuk makanan juga yang kadar gulanya tinggi atau ini ya harus saya hindari. Makanan tertentu tersebut saya udah kalau bisa ya udah ilfil, jangan lagi mau coba-coba lah, jangan lagi saya pura-pura nyoba-nyoba atau misalnya ada orang saya ini, tapi ya harus kesadaran dari diri saya sendiri lah. Intinya kedisiplinan kunciannya sih itu aja. Lokasi syuting seperti ini ya, jadi bisa dibilang ya harus benar-benar saya kontrol banget lah seperti itu. Tapi ketat enggak, tapi saya bikin enjoy aja. Si PR ini adalah gorengan. Gorengan nih jujur masih agak PR banget nih, maksudnya sugesti untuk gorengan itu masih ada dan bisa dibilang ya porsinya harus dikurangin ya, lama-lama kalau bisa stop gitu ya, seperti itu. Di tengah kehamilannya, Fairuz Arafik tetap memanjakan Sony Septian dengan berbagai perhatian. Seperti itu pula yang terlihat ketika Fairuz datang ke lokasi syuting Sony, lengkap dengan begitu banyak makanan dan buah-buahan yang dibawa untuk sang suami tercinta. Pasti setiap syuting dia siapinnya sebanyak ini. Karena dia memang sebenarnya permintaannya banyak. Dia tuh tipe orang yang mintanya banyak. Oh, dia belum makan nasi hari ini. Ketahuan, aku bisa tahu. Udah siap. Sayurnya nggak dimakan. Aku tahu, ini sayurnya nggak dimakan. Disidak. Tuh abis nasi kan. Ini cuma nasinya yang baru sekali doang. Tapi kalau lauknya masih utuh. Sama cemilannya, hai Pak. Sama cemilannya masih, kayaknya dia lebih makan cemilannya sih dibandingin lauk-lauknya. Kamu dulu makan. Enggak, makan. Ayo, habisin. Bersuap. Ya. Sementara itu, Cemal Faruk yang tak lagi menjalin asmara dengan Oci Rosdiana
tampaknya sudah move on dan menemukan kekasih baru. Lalu siapa sebenarnya wanita yang mampu meluluhkan hati Cemal? Sekarang ini saya dibilang single sih enggak. Iya. Pacar baru sih ya, lagi deket. Lagi dekat sama-sama. Nanti biar tahu sendiri aja. Pastilah. Berhasil menekuk fighter asal Pakistan. Seperti apa sengitnya pertarungan Stever Hardian dengan Muhammad Imran? Seperti apa sengitnya pertarungan Stever Hardian dengan Muhammad Imran? Seperti apa pula kebahagiaan Virgoun saat lagu yang ia ciptakan begitu booming hingga sukses saat difilmkan? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Kehebohan spektakuler hari Sabtu kemarin seolah pecah mengguncang ibu kota Jakarta menyambut ajang One Championship Mixed Martial Arts. Ya, bertajuk King of Courage, babak awal penayangan One Championship kemarin benar-benar mengabadikan kobaran semangat keberanian para atlet petarung Indonesia. Jika Sunoto sukses menata strategi untuk menumbangkan petarung asal Kamboja, Rin Sarot yang terkenal ganas mengutas gerakan bela diri Muay Thai, maka lain halnya dengan Priscilla Hertati. Satu-satunya petarung wanita kelas bulu dari Indonesia ini sukses menekuk KO Audrey Laura dari Malaysia hanya dalam waktu singkat 4 menit 23 detik. Sungguh sebuah pencapaian angka yang mampu mendulang kata wow. Alhamdulillah malam ini saya diberikan kemudahan setelah kemenangan. Ya mungkin ini adalah hasil dari kerja keras dan doa saya. Namun kebahagiaan terbesar sepertinya dirasakan oleh petarung Stever Hardian yang melawan fighter MMA asal Pakistan Muhammad Imran. Dengan serangan ganasnya, Stever sukses menumbangkan Imran, mencuatkan momen membanggakan. Karena prestasi Stever di ajang One Championship kemarin kembali mendekatkan Stever dan sederet fighter MMA Indonesia lainnya untuk selangkah lebih dekat lagi menuju panggung internasional, mengalahkan para fighter MMA kelas dunia mengharumkan nama Indonesia. Pertarungan tadi tuh buat saya cukup banyak menguras tenaga juga gitu loh. Aktif di striking, serangan segala macam gitu loh. Sampai di bawah kita harus dominasi gitu kalau bisa cari strike gitu sebanyak-banyaknya gitu. Ya ini udah emang harapan saya gitu, mau menang pakai cara apapun. Yang penting kemenangan ini saya persembahkan buat orang tua saya, tim saya dan untuk Indonesia. One Championship salah satu organisasi terbesar yang menurut saya paling bagus buat para atlet-atlet Indonesia untuk go internasional. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang telah mendukung saya dan selalu support saya dalam berkarir di dunia mixed martial art, terutama di ajang One Championship. Dan terima kasih untuk SCTV yang telah mensupport seluruh fighter-fighter Indonesia dan mempromosikan kita semua sebagai fighter Indonesia. Dari kesuksesan fighter Indonesia, Stever Hardian mengalahkan lawannya dari Pakistan pada One Championship King of Courage tadi malam. Inilah kesuksesan yang diraih Virgoun sebagai musisi. Selain lagunya yang begitu booming hingga di-cover banyak orang, Virgoun juga tak kalah berbahagia ketika lirik yang ditulisnya menjelma jadi sebuah film layar lebar bertajuk Surat Cinta untuk Starla yang telah ditonton lebih dari 1 juta orang. Lalu seperti apa aksi Virgoun bersama Caitlyn dan Jeffrey saat menilai dan menjadi juri bagi orang-orang yang mengcover lagu Surat Cinta untuk Starla? Ya, tadi selain nyanyi juga ngejuri untuk para artis cover ya, untuk yang cover lagu saya bagus-bagus, nyanyinya keren-keren, terus nyanyi 3 lagu doang, sisanya para cast yang akan menghibur. Yang gua bisa datang memang lagi kosong, gua datang.
gue ikutan. Iya, yang pastinya sesuai ekspektasi dan bukan umur saya lagi, jadi mereka adalah fans-fansnya Jeffrey dan Caitlyn. Saya sudah nggak punya fans ABG lagi. Meski memiliki beban tersendiri ketika lagu yang ditulisnya diangkat ke film layar lebar, tapi Virgoun mengaku sangat puas melihat hasil dan antusias penonton film Surat Cinta untuk Starla di berbagai kota di Indonesia. Ya itu ada sih, ada beban dalam hati sih. Cuman karena kan balik lagi sukses nggak suksesnya film ini yang dijudge tetap saya, bukan? Ya dong. Karena orang tahunya kan ini film basicnya dari saya. Ya sih paling doanya itu dia, karena ini saya percaya ini sebuah karya yang dikerjain bareng-bareng pakai hati. Saya percaya kisahnya bakal sampai ke hati orang-orang. Jadi itu harapan dan doanya. Saya bersyukur banget tahun ini bisa dibilang semua doa saya dikabulin sama Tuhan. Ini saya lagi ngejalanin apa yang jadi doa saya dari tahun kemarin dan awal tahun. Jadi ya intinya saya tetap berterima kasih sama Tuhan dan orang-orang yang saya sayangi yang menjadi inspirasi saya untuk berkarya sih, itu aja. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sepertinya Yuni adalah mantannya Haris. Bener kan dugaan aku? Mereka tuh emang ada hubungan. Aku tuh lagi mikirin muka aku sama kamu mirip atau enggak. Kata orang, kalau mukanya mirip itu artinya kan jodoh. Nah kalau muka kita nggak mirip berarti kita nggak jodoh dong. Aku tuh masih terus-menerus tersiksa karena aku ngerasa bersalah, Haris. Kamu nggak perlu ngerasa bersalah. Toh hubungan kita juga udah berakhir kan? Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?